البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadhis Shalihin, al-hadisul khamis wal arba'un ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke-645 untuk cetakan ini. Wa anil Aswad bin Yazid. Oh, ini sudah belum? Oh, ini sudah. Yang salahnya al-hadisus sadis wal arba'un ba'da sittimi'ah, 646. Wa an Abi Rifa'ata Tamim ibni Usaidin radhiyallahu an, dari sahabat yang julukannya adalah Abu Rifa'ah. Ini tak terlalu banyak hadisnya, tapi beliau sahabat dan hadisnya bagus. Semua hadis bagus insyaallah. Tayyib, Tamim bin Usaid radhiyallahu an, hadis yang sahih. Qal intahaitu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtub. Saya tiba di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau berkhutbah. Memang zahirnya apa? Abu Rifa'ah ini bukan ahlu Hijaz. Beliau pendatang, orang asing. Faqultu ya Rasulullah rajulun gharib. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini adalah lelaki asing, orang asing. Ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuh. Orang asing yang datang untuk menanyakan tentang urusan agamanya, dia tidak tahu apa agamanya itu. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan diri beliau, menghadapkan wajah beliau kepada saya, wa taraka khutbatah, dan meninggalkan khutbah beliau, hatta taha ilai, sehingga beliau tiba di hadapan saya. Doh, ini adalah berjalan, ini berjalan mendekati orang itu, sahabat itu. Fa'utiya bi kursi, lalu didatangkanlah kepada Rasulullah kursi. Faqa'ada alaih, lalu Rasulullah duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Lalu mulailah Rasulullah SAW mengajari saya sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Summa ata khutbatahu fa'atamma akhiraha. Lalu beliau mendatangi khutbahnya lagi, pergi lagi ke arah mimbar situ. Kemudian beliau menyempurnakan akhir khutbahnya. Rawahu Muslim. Tayyib. Di dalam hadis ini, salah seorang sahabat yang bukan ahli Hijaz ini, yaitu Tamim bin Usaid, mengatakan saya tiba di hadapan Nabi. Hadapan tapi tidak betul-betul dekat ketika itu. Boleh jadi baru tiba di depan, di luar masjid, lalu masuk, dan tidak betul-betul di depan Nabi, di dekat Nabi. Wa huwa yahtub, dalam keadaan beliau berkhutbah. Khutbah apa ini? Wallahu a'lam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Mufhim, boleh jadi ini khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Demikian pula disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, boleh jadi ini bukan khutbah Jumat. Kalau dilihat dari karakternya yang Rasulullah meninggalkan itu, lalu duduk di kursi, lalu bicara berdua dengan sahabat yang ini, boleh jadi ini bukan khutbah Jumat, tapi mungkin saja khutbah Jumat. Tidak jelas. Baik. Cuma kalau ini adalah bukan khutbah Jumat, maka ini menunjukkan yaitu bolehnya seseorang berkhutbah di selain khutbah Jumat. Karena khutbah sendiri banyak. Ada khutbah Jumat, ada khutbah Idain, 2 hari raya, ada juga khutbah untuk salat istisqa, salat kusuf, dan khutbah ketika ada keperluan. Dan Rasulullah punya khutbah banyak. Setiap kali ada keperluan untuk mengumpulkan orang dan berkhutbah, maka boleh berkhutbah, dan itu bagus sesuai keperluan. Baik. Maka boleh jadi ini khutbah yang bukan khutbah Jumat, karena khutbah Jumat peraturannya lebih ketat. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, tapi mungkin saja ini khutbah Jumat, tetapi tetapi Rasulullah melakukan itu di antara 2 khutbah. Khutbah pertama diselesaikan, kemudian Rasulullah duduk, lalu beliau berjalan mendekati orang tadi. Ini mungkin. Baik.
Dan ada beberapa kemungkinan yang lain kata beliau kalau ini adalah khutbah Jumat, yaitu apa? Taqdimul aham fal aham. Ini menjadi dalil tentang apa? Didahulukannya perkara yang paling penting lalu yang penting berikutnya. Khutbah itu mungkin untuk nanti dilanjutkan di hadapan para hadirin. Sementara ini orang asing, ini dia bukan orang yang berlama-lama di situ. Boleh jadi dia akan pergi lagi. Sementara dia sekarang menanyakan sesuatu yang sangat penting, yaitu prinsip-prinsip agama yang dengan itulah Islam dikenal. Ini perkara yang paling penting. Sementara kaidah telah menyatakan tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan, yaitu tidak mau memberikan penjelasan padahal waktunya sudah tiba, ini tidak boleh. Ini orang sedang perlu bantuan untuk mengenal apa agama yang benar, maka ini perkara yang fardu ain untuk orang yang dimintai. Sekarang Rasulullah dimintai penjelasan dan beliau paling tahu, maka beliau mendahulukan itu. Khutbah boleh dilanjutkan nanti. Sahabat yang tinggal di Madinah senang untuk dikumpulkan, sementara ini orang asing, maka waktunya jangan sampai luput. Makanya beliau meninggalkan khutbah itu untuk apa? Membantu orang yang sedang kesulitan dan sekarang meminta bantuan. Kesulitannya bukan kesulitan sederhana, tapi dia tidak kenal agama dan dia ingin tahu agama yang benar. Dan ini jauh lebih bermanfaat daripada pelajaran yang lain-lain. Makanya Rasulullah sampai rela untuk meninggalkan mimbar lalu berjalan mendekati orang itu dan seterusnya. Kemudian di sini Rifa'ah, yaitu apa? Abu Rifa'ah mengatakan, ya Rasulullah, ini menunjukkan apa? Dia masuk Islam, cuma dia belum paham karakter Islam itu seperti apa. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini zahirnya. Rajulun gharib, kata Al-Qurtubi dan juga kata An-Nawawi, faedah hadis ini adalah talattufun fis su'al, yaitu bersikap lembut di dalam bertanya. Agar apa? Agar si alim lebih bersemangat untuk menjawab. Kadang ada orang yang tidak tahu adab bertanya, sehingga boleh jadi apa? Si alim jadi merasa tersakiti atau merasa malas dan seterusnya untuk menjawab. Sementara orang yang lain juga perlu dibantu. Tapi si sahabat ini walaupun dia orang asing dan walaupun dia ini bukan orang Hijaz, tapi dia tahu bagaimana cara beradab sehingga yang ditanya pun suka untuk menjawab. Dia mengatakan rajulun gharib. Dari mana kita tahu adab? Lafaz adab di situ, makna adab yaitu dihilangkannya mubtada. Ini termasuk adab. Bukan berarti setiap kali ada mubtada kita buang, tapi ini salah satu pola adab. Asalnya adalah ana rajulun gharib. Tapi lafaz itu dihapus dan itu justru mendatangkan kelembutan. Saking tidak ada harganya saya ini, tak layak saya bilang saya, maka lafaz ana dihapus. Sebagaimana adab yang indah yang dicontohkan oleh Sarah istri Nabi Ibrahim ketika apa? Diberitahu oleh para malaikat bahwasanya engkau akan punya anak wahai Ibrahim. Maka Sarah sangat gembira, tapi dia tidak mengatakan apa? Ana ajuzun atim, tapi mengatakan yaitu lafaz ananya dibuang. Sekedar mengatakan ajuzun atim, lafaz ana dibuang. Nah, ini bagian dari adab yang bagus. Juga sebagaimana adab Nabi Ibrahim membuang mubtada ketika apa? Ketika para malaikat mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun qaumum munkarun. Takdirnya apa? Salamun alaikum antum qaumum munkarun. Nah, antumnya dibuang sebagai bentuk adab. Tidak mengatakan kalian orang yang tidak dikenal. Ini kurang apa? Kurang sedap di telinga. Walaupun boleh, tapi betul-betul adab yang sangat halus. Nabi Ibrahim membuang lafaz kalian, sekedar mengatakan waalaikumsalam, orang-orang asing, tidak bilang kalian. Ini untuk apa? Menghaluskan apa yang didengar di dalam telinga. Demikian pula sahabat ini. Dan ini menunjukkan terkadang orang baru masuk Islam, bahkan orang kafir, tapi boleh jadi dia memiliki tradisi yang baik di keluarganya atau di kampungnya, tahu cara bicara yang sopan. Mengatakan rajulun gharibun yas'alu an dinih. Saya adalah orang yang asing. Atau sampai apa? Seakan-akan saking
hinanya saya, tak layak saya disebutkan dengan pola mutakalim, bahkan seakan-akan apa polanya adalah pola ghaib, rajulun gharibun jaa berarti apa huwa, harusnya jitu, tapi saking beradabnya sampai saya tidak layak bilang saya, tapi ada laki-laki yang asing yang datang, yas'alu an dini, yas'alu huwa, dia bertanya tentang agamanya, la yadri madinuh, dan sekaligus apa merendahkan diri. Sebagian orang bertanya tapi juga menunjukkan saya sudah punya ilmu begini. Nah, itu akan menyebabkan si alim akan merasa apa ini sekedar dicabar aja saya, akhirnya malah malas menjawab, toh yang lain masih banyak yang perlu dibantu. Nah, ini kesempurnaan dari adab yang dipakai oleh sahabat ini, Tamim bin Usaid. Dia betul-betul merendahkan diri. Saya bertanya tentang agama saya dan memang saya tidak tahu agama saya ini. Maka kata Al-Qurtubi, ketika ada penjelasan seperti itu, maka Rasulullah merasa memang ini sudah wajib. Betul-betul orang ini tak tahu agama dan menanyakan agama. Inilah yang layak untuk dibantu sekarang ini, lebih layak, menjadi wajib karena dia sudah bertanya lagi. Dan kita dilarang menyembunyikan ilmu. Baik, maka Rasulullah langsung memberikan penjelasan, langsung apa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban beliau. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap, yaitu menoleh ke arah saya, berjalan dan meninggalkan khutbahnya hatta taha ilai, sehingga beliau tiba di hadapan saya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan bolehnya berjalan meninggalkan khutbah untuk perkara yang sangat penting, yang lebih penting daripada khutbah di waktu itu. Tengok apa kira-kira keperluannya. Baik, boleh berjalan, si khatib turun dari mimbar, berjalan mendekati orang yang memang sedang sangat memerlukan bantuan ini. Hatta taha ilai, sehingga tiba di hadapan saya. Ini menunjukkan bagusnya adab Rasulullah SAW dan tawaduknya beliau. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim punya Imam Nawawi dan syarah Sahih Muslim punya Al-Qurtubi, kitab Al-Mufhim itu. Tawaduk bukan dari jauh bilang oh agama yang betul begini di atas mimbar, walaupun itu boleh. Tetapi Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan adab yang sangat bagus. Karena ini bukan sedang khutbah di hadapan orang banyak yang hendak beliau sebutkan, tapi beliau menceritakan di hadapan orang yang memang menanyakan tentang agama itu. Maka beliau datang mendekat, lalu bicara dari dekat. Rasulullah tidak mengatakan ta'ala, datang ke sini, engkau yang perlu kan, datanglah di hadapan saya. Walaupun itu boleh saja, tapi Rasulullah memang bukan manusia sembarang manusia. Beliau memang memilih adab yang paling tinggi. Maka beliau yang datang ke orang itu, lalu mulai bicara begini sesuai keperluan sahabat tadi, orang asing, kasihan. Dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', yaitu mengutamakan orang asing. Kenapa? Mereka sudah pergi jauh untuk mendatangi kita. Ini adalah mereka memuliakan kita. Mereka memuliakan ilmu kita sampai rela pergi jauh datang ke kita, terkadang berbulan-bulan di masa lampau perjalanan itu. Maka kalau mereka datang, maka mereka diutamakan. Lalu disebutkan contoh para salaf yang mempraktikkan itu. Kalau murid yang rumahnya dekat-dekat atau penginapannya dekat-dekat sini rajin datang, mereka juga dimuliakan. Tapi boleh nanti, diajar nanti. Sementara ini orang asing, sebentar lagi dia harus pergi. Dia bukan orang yang menetap di sini, maka dia lebih layak diutamakan. Baik, makanya di sini Rasulullah SAW betul-betul menghentikan khutbahnya, lalu pergi mendekat ke sahabat yang asing ini. Fa'utiya bi kursi, lalu didatangkan kursi. Ini menunjukkan adab para sahabat. Tahu Rasulullah beliau perlu kursi. Karena boleh jadi beliau sedang kurang sehat atau memang lebih selesai, lebih sesuai kalau duduk di atas kursi. Maka ada sebagian sahabat yang paham keperluan itu lalu mendatangkan kursi. Faqa'ada alaih, lalu Rasulullah duduk di atas kursi itu. Di sini dibedakan antara mimbar dan kursi. Mimbar lain, kursi lain. Baik, kalau khutbah di atas mimbar, kalau ceramah tergantung.
Kalau di pondok-pondok, di pesantren, kalau muridnya banyak, perlu apa? Guru itu perlu tengok dari atas, maka duduk di atas kursi. Tapi kalau murid cuma sedikit, maka apa? Insya Allah tidak perlu yang seperti itu. Biar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Baik. Wa ja'ala yu'allimuni, mulailah beliau memberikan ilmu kepada saya mimma 'allamahullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Ini mimbabi tablighil ilm, menyampaikan ilmu, tablighud dakwah. Jangan ilmu hanya disembunyikan dalam diri, tidak diajarkan ke orang lain. Summa ata khutbatah, lalu beliau setelah memenuhi keperluan saya, beliau mendatangi khutbahnya lagi, berjalan ke atas mimbar. Fa'atamma akhiraha, lalu beliau menyempurnakan akhir dari khutbah itu. Menunjukkan apa? Kalau kita sudah memulai suatu amalan yang baik, hendaknya kita mengusahakan untuk menyempurnakannya. Jangan di tengah jalan lalu dibuang, jangan di tengah jalan lalu ditinggalkan, disia-siakan. Diusahakan untuk disempurnakan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.